Halo, apa kabar teman-teman marketer dan entrepreneur dimanapun Anda berada? Ketemu lagi dengan saya Rio di sini, dan di video insight kali ini kita akan membahas tentang apa itu digital marketing. Nah, goalsnya ketika kita membahas digital marketing ini supaya Anda punya pemahaman yang lebih dalam dan Anda juga lebih ngerti tentang apa itu digital marketing. Karena kalau kita ngomongin digital marketing, pasti memang ada sesuatu yang mesti kita keluarkan atau ada investasi yang mesti kita keluarkan. Nah, ya itu bisa jadi berupa uang ataupun effort yang perlu kita lakukan. Apapun itu. Nah, jadi jangan sampai dari aktivitas digital marketing yang kita lakukan, kita nggak tahu itu effortnya atau budget yang kita keluarkan buat apa. Dan bahkan jangan sampai kita juga dibodoh-bodohin sama memang orang yang kelihatan lebih ngerti tentang digital marketing dengan menjanjikan, oke, dengan digital marketing nanti kamu bisa dapat segini. Oke, tapi kita sendiri juga nggak tahu apa yang bikin kita bisa dapat segini loh. Oke. Karena di luar sana banyak oknum-oknum atau orang-orang yang memanfaatkan persepsi dan memanfaatkan hype-nya digital marketing ini. Contoh misalkan, peluang bisnis digital marketing. Kebayang ya? Peluang bisnis digital marketing, terus ketika diceritain apa, ujung-ujungnya malah ditawarin money game. Ujung-ujungnya malah tawarin money game, terus kemudian mempromosikan money game-nya itu lewat digital marketing. Nah, hal itu tuh itu ngeselin banget, men. Dan akhirnya tuh banyak orang yang punya persepsi negatif atau persepsi buruk tentang digital marketing bahkan sebelum mereka tahu atau mereka paham tentang digital marketing itu sih sebenarnya apa sih. Gambaran itu, yang kayak begitu-begitu nggak usah saya bahas lah ya. Karena banyak orang-orang di luaran sana yang memang menawarkan money game, mengkedok ngebahas digital marketing, ujung-ujungnya di bawah money game dan itu berkedok MLM. Nah, kalau misalkan ya MLM yang bener sih itu nggak masalah karena memang ada produk yang dijual, produk yang bermanfaat dan lain-lain. Kecuali memang MLM-nya juga semi-semi money game, itu ngeselin banget sih. Jadi ya kita juga mesti bijak-bijak ketika ngelihat ada penawaran yang bombastis terus ngebahas soal digital marketing. Jadi jangan sampai kita terjebak di situ. Nah, awal mulanya kenapa saya bahas konten ini atau bahas topik tentang apa itu digital marketing di Marketer Insight ini? Jadi beberapa minggu yang lalu ada salah satu teman saya. Dia itu dari asosiasi travel, kalau nggak salah, jadi dari asosiasi travel dia datang ngobrol ke saya, nanya bahas Mas Rio, apa sih yang biasanya Mas Rio lakukan atau misalkan aktivitas apa sih hari-hari yang Mas Rio lakuin? Ya kita bilang memang saat ini kita punya agensi, kita ada agensi yang bergerak di digital marketing strategis dan spesialis, bahasanya kurang lebih kayak begitu. Nah, akhirnya di situ kita ngobrol banyak tentang apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh agensi kita, terus nanti apa sih impact-nya nanti di agensi kita itu buat klien ya. Full edukasi di situ, dan saya juga nggak ngecas apa-apa kecuali memang dia mau ngambil jasa layanan konsultan profesional. Nah, dan di konsultan profesional pun memang ya dia juga tahu nanti ya di hasilnya pun itu kan akan ada report, strategik digital marketing apa yang perlu diimplement dan kira-kira SDM apa yang memang perlu dia hire dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dia lakukan. Itu ada reportnya untuk itu. Nah, akhirnya kita cerita ngobrol panjang lebar dan dia mulai ngeh di situ. Nah, terus dia nanya, Mas kalau misalkan Mas ngisi di asosiasi aku boleh gak? Dia bilang kayak gitu. Ya nggak apa-apa, aku bilang. Terus dia nanya budgetnya berapa? Ya itu sih gue nggak mikir ke situ ya. Terus saya bilang sesuaikan aja dengan dengan tempat mbaknya. Jadi jangan sampai saya bilang kita juga cuma gara-gara budget ilmu yang mesti di-share ini nggak nyampe. Saya bilang kayak begitu. Yang penting mbaknya nggak rugi, sayanya juga nggak rugi. Gambarannya gitu prinsipnya. Oke, singkat cerita itu yang kita bahas. Nah, terus akhirnya saya nanya sama dia, emang kenapa Mbak ini kucuk-kucuk bahas mau masukin bahasan digital marketing di asosiasi? Saya tanya gitu. Nah, terus dia bilang, jadi sebelumnya dia itu udah pernah ngundang narasumber untuk bahas digital marketing di tempat dia. Oke. Dan di situ saya dapat insight atau dapat sesuatu yang memang cukup ini toh. Jadi gambarannya gini. Waktu itu yang dia undang atau memang yang ngisi workshopnya juga orang agency atau tepatnya adalah Facebook Ads dan Instagram Ads agency. Facebook Ads dan Instagram Ads agency, dan memang di situ mereka ngebahas training atau workshop mengedukasi si business owner itu tentang implementasi atau tentang digital marketing. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, tapi memang fokus utamanya sih sebenarnya bukan pure ngedukasi, tapi ini gimana caranya mereka pikirkan itu adalah yang saya dapat dari teman saya tadi ya.
Oke, ini bukan ini insight yang saya dapat dari dia. Jadi saya bukan lagi ngejelek-jelekan agensi, karena banyak juga agensi yang memang bener-bener pure ingin membantu kliennya. Nah, terus di situ dia bilang kayak begini, pokoknya si audiensnya ini di-push gimana caranya mereka harus iklan di Facebook atau di Instagram. Jadi menurut si yang nyampeinnya itu, pokoknya untuk ngelakuin digital marketing, lu tuh harus iklan di Facebook dan Instagram. Udah, nanti gue yang ngejalanin iklannya. Anda kebayang? Jadi pokoknya fokus ini di situ. Gimana caranya adalah, udah pokoknya ya bisnis lu ini harus campaign di Facebook atau Instagram. Gambarannya gitu. Terus ada business owner yang nanya, Mas, kalau nanti campaign di Facebook atau Instagram itu nanti bisa bikin saya dapat omset berapa, atau bisa bikin bisnis saya tuh nambah profit berapa? Dia bilang kayak begitu. Nah, terus dia bilang kayak begini. Yang saya dapat cerita dari si teman saya tadi ini. Ya, itu kita memang buang budget untuk campaign, Bu, untuk iklan. Perihal nanti itu bisa nambah omset atau enggak, itu balik ke customer service-nya Ibu. Ya, bener dong. Karena memang ternyata memang pada faktanya, pada kenyataannya, kalau kita ngomongin Instagram Ads atau Facebook Ads, itu tuh kan ibarat kita memang bayar si platform tersebut untuk bagi-bagiin brosur kita. Jadi memang si IG Ads atau Facebook Ads itu bahasanya apa ya, mereka tuh nggak bertanggung jawab sama kenaikan omset kita, nggak bertanggung jawab sama kenaikan atau pertumbuhan bisnis kita. Nggak bertanggung jawab dengan pertumbuhan bisnis kita, itu Facebook Ads sama Instagram Ads. Sementara yang disampaikan tuh hanya sejauh itu. Pokoknya udah, yang penting lu ngiklan di Facebook, pertumbuhan bisnis lu sejauh apa gue nggak peduli. Yang penting lu ngiklan di Facebook, di Instagram, nanti gue iklanin, lu bayar sekian. That's it. Nah, di situ dia bilang ada miss. Jadi si audiensnya dia itu, si business ownernya itu yang di asosiasi tersebut nggak dapet feel-nya, atau nggak dapet kira-kira dengan dia buang budget segitu, kira-kira grow apa sih nih yang bisa dilihat dari bisnisnya dia. Nah, itulah alasan kenapa dia cerita, atau dia kenapa ketemu sama saya untuk nanya dan gali-gali lebih lanjut. Dan di situ saya bilang, jadi sebenarnya dari aktivitas digital marketing ada beberapa aspek yang bisa diukur, saya bilang. Yang pertama, mungkin ya kita bisa lihat berapa banyak sih pertumbuhan atau berapa banyak grow calon prospek kita atau calon customer kita. Karena kalau kita ingin meningkatkan lebih banyak penjualan, salah satu hal penting yang pasti kita lakukan adalah kita perlu meningkatkan lebih banyak jumlah prospek atau jumlah calon konsumen. Kita mau beli banyak, tapi jumlah calon konsumen yang nggak nambah, itu nggak mungkin terjadi. Jadi bisa jadi itu yang diukur adalah di aktivitas digital marketing yang pertama ya ini. Dan ini memang belum tentu berbanding lurus dengan, bukan berbanding lurus. Dan ini belum tentu ngasih impact atau ngasih output berupa profit atau berupa omset secara langsung. Gambarannya gitu. Tapi ini gimana caranya ngolah orang yang udah dijadiin calon pembeli atau calon prospek ini bisa masuk jadi pembeli atau jadi buyer. Nah, itu yang sebenarnya akan kita banyak bahas, saya bilang. Jadi memang kalau udah ngomongin digital marketing itu adalah whole process, itu adalah keseluruhan. Jadi nanti kita perlu bedah atau bahas step by stepnya. Akhirnya di situ kita ngobrol lebih lanjut, saya bahas di bisnisnya dia. Nah, dari situ akhirnya kita dapat kesimpulan, kita dapat poin bahasan, dan ini yang memang ini versi saya ya. Jadi dari sekian banyak literatur, dari sekian banyak sumber yang memang saya pelajarin tentang digital marketing, dan ini yang saya pahamin, yang saya share ke teman-teman boleh setuju, boleh enggak. Jadi kalau buat saya personal itu adalah ya digital marketing itu nggak secetek cuma sekedar iklan Facebook Ads dan IG Ads, karena bisa jadi ada beberapa orang atau beberapa klien saya yang memang di awal nggak saya sarankan untuk iklan di situ. Kalau mereka bisa manfaatin channel lain, ya bisa jadi mereka fokusnya di channel yang lain. Nanti setelah di channel komunikasi atau di channel campaign itu beres atau kelar, mau pindah ke Facebook Ads dan lain-lain. Yang penting ketika ditaruh di Facebook Ads atau IG Ads itu kita tahu goalsnya apa. Dengan buang budget ke situ saya dapat apa. Misalkan saya dapat calon buyer list, saya dapat retargeting list, atau malah bahkan saya bisa dapat budget tambahan untuk campaign. Nah, itu kita bahas lebih dalam di tempat yang lain. Tapi intinya adalah nggak secetek itu. Nah,
ini kalau menurut saya, jadi kalau kita ngomongin digital marketing, ini adalah sebuah aktivitas marketing. Kuncinya itu adalah sebuah aktivitas marketing yang kita lakukan menggunakan media digital. Dalam hal ini adalah internet. Oke, sebuah aktivitas marketing yang dilakukan menggunakan media digital, dalam hal ini adalah internet. Tujuannya yaitu mengubah orang-orang yang masih awam terhadap produk kita. Oke, orang-orang yang masih awam terhadap produk kita kah, baik itu berupa produk kah, baik itu berupa jasa kah, kayak misalkan tadi travel itu kan jasa ya. Oke, terus ataupun bahkan mungkin kalau kita punya program kemitraan yang saat ini kita punya di bisnis kita. Oke, jadi tujuannya itu adalah mengubah orang-orang yang masih awam terhadap bisnis kita, baik itu jasa, produk, ataupun kita mungkin punya program kemitraan, orang-orang yang masih awam terhadap hal-hal yang ada dalam bisnis kita ini yang mau kita tawarkan kepada mereka. Terus yang akan kita lakukan adalah kita mengubah orang-orang yang awam ini, menggunakan media digital tadi untuk menjadi sumber revenue atau sumber profit ya, sumber profit lah ya, karena revenue atau omset itu belum tentu profit. Untuk menjadi sumber profit setia. Saya ulang. Sebuah aktivitas marketing yang kita lakukan menggunakan media digital atau dalam hal ini internet untuk mengubah orang-orang yang masih awam terhadap produk kita, bisnis kita, jasa kita, layanan kita, atau bahkan mungkin kita punya program kemitraan. Mereka yang masih awam terhadap ini, mengubah mereka yang masih awam terhadap ini menjadi sumber profit setia. Menjadi sumber profit setia. Nah, lewat mana caranya? Lewat sebuah customer journey. Jadi di situ ada namanya customer journey, karena dengan customer journey ini kita akan mengubah orang-orang awam tadi menjadi sumber profit setia. Lewat sebuah customer journey atau kita nyebutnya adalah sales process, yang kalau dalam dunia digital marketing ini lebih dikenal dengan istilah yang namanya sales funnel. Dengan istilah yang namanya sales funnel. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi poinnya aktivitas marketing dilakukan menggunakan media digital atau memanfaatkan media digital, dalam hal ini internet, untuk mengubah orang awam jadi sumber profit. Melewati sebuah yang namanya customer journey atau dalam dunia digital marketing istilahnya sales funnel. Nah, mengacu kepada 5 poin pengertian ini, nah di situ kita bisa melihat ada 2 aspek. Ada 2 hal paling penting yang kalau kita ngomongin atau kita bahas tentang digital marketing itu nggak akan ada habisnya. Nah, 2 aspek itu di sini adalah tentang yang namanya traffic generation atau tentang bagaimana menarik atau mendapatkan traffic, gimana tentang meraih traffic. Jadi yang orang-orang awam tadi ini, gimana caranya kita menarik perhatian mereka, menarik orang-orang awam ini yang ada di media digital, yang ada di media internet. Atau bahkan mungkin menarik kembali orang-orang yang udah pada pernah beli sama kita, itu kita gain back untuk kita undang lagi untuk kalau kita punya penawaran baru dan lain-lain. Nah, ini aspeknya kita mesti jelas nih, apakah kita mau ke new market atau ke existing market atau ke lost market, orang-orang yang udah target market kita itu yang udah pada pernah. Jadi kalau kita udah punya database target market yang banyak, atau memang kita udah punya di bisnis kita dulu ngejalanin secara offline, terus saat ini kita udah punya list yang pernah jadi customer kita, terus kita mau meng-campaign mereka. Nah, itu bisa pakai digital marketing juga. Poinnya adalah kurang lebih seperti itu. Jadi tentang traffic generation. Nah, yang kedua adalah tadi sales funnel atau sales journey. Customer journey. Nah, ini nggak akan ada habisnya, traffic generation dan sales funnel. Dan ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, karena ini 2 hal ini nih akan terus selalu berkembang dan kita mesti tes. Kita mesti tes evaluasi yang mana yang paling efektif dan mana yang paling memberikan impact paling besar terhadap bisnis kita. Jadi kurang lebih itu kalau udah ngomongin digital marketing itu aspeknya cukup luas. Makanya kalau udah ngomongin digital marketing secara corporate, secara bisnis ini impactnya cukup besar banget. Malah kalau misalkan buat teman-teman yang mungkin lagi bangun startup bisnis kah atau bisnis rintisan yang mungkin berbasis digital dan lain-lain, banyak mereka juga yang memang masih memahami digital marketing yang sejauh iklan Facebook, Instagram marketing dan lain. Padahal itu aspeknya luas banget, bisa dipakai buat melakukan validasi ide, melakukan validasi market dan lain-lain. Dan itu semuanya bisa menggunakan digital marketing. Atau kita bisa aktivitas kita bisa
melihat atau mengevaluasi kira-kira market kompetitor itu di mana dan gimana kita nge-grab mereka. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Banyak banget aspek yang bisa dilakukan dengan digital marketing, asal kita punya pemahaman digital marketing, nggak secetek sekedar Facebook Ads, Instagram Ads, dan jualan online. Oke, sampai ketemu di video-video yang lain. Mudah-mudahan teman-teman dapat insight di video kali ini dan bisa memahami lebih dalam lagi, lebih jauh lagi tentang digital marketing. Teman-teman juga boleh sampaikan tentang apa sih yang ada di kepala teman-teman tentang digital marketing, karena memang ini nggak salah, nggak ada yang benar. Kayak yang tadi saya bilang, ini juga pemahaman atau pengertian yang bahasanya yang memang saya pahamin dan ini yang saya share. Ya, bisa jadi mungkin buat beberapa orang ini salah, tapi no problemo. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Anda. Sampai ketemu, see you dan thank you. Bye-bye.